warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berupaya keras untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita cucurkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati sahibul hajat, yang saya hormati Takmir Musalla Nur Ilahi dan pengurusnya, dan yang saya hormati tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, wabil khusus daripada para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diundang sahibul hajat, yaitu untuk mendoakan almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan apa yang diniatkan ini semoga sampailah pahala bacaan yang kita bacakan. Semoga Allah lapangkan kuburnya, semoga Allah cucurkan rahmatnya, semoga Allah tempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ketua Musalla Nur Ilahi yang mana telah mengundang kami pada malam hari ini, yaitu menyampaikan satu tausiah, mau'izah, nasihat-nasihat di dalam momen majelis zikir ini. Mudah-mudahan di dalam zikir kita ini bukan hanya kita berzikir, tetapi ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu-ilmu yang kita bawa pulang, ada ilmu-ilmu yang kita ambil ibrah dan dapat kita amalkan, baik untuk dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan kita untuk di akhirat nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa menempatkan kita di tempat yang baik-baik. Ini membuktikan bahwasannya Allah senang kepada kita. Ditempatkan di dalam tempat majelis zikir, ditempatkan majelis yang ingat kepada Allah, ditempatkan di tempat yang senantiasa mengangkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada seorang itu. Allah tempatkan, Allah dudukkan tempatnya adalah duduk yang terbaik. Maka oleh karena itu pada malam ini saya akan menyampaikan sesuatu nasihat, yaitu mau'izah
Mudah-mudahan dengan mau'izah ini dapatlah manfaat bagi kita semua, wabil khusus saya sendiri, semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bulan ini kita telah memasuki, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab adalah merupakan salah satu daripada bulan yang ketujuh daripada bulan Hijriah. Alhamdulillah kita telah memasuki, kalau tidak salah, yaitu kita masuki tanggal 5 Rajab, yaitu bertepatan masih tanggal 6 ya. Nah, jadi bulan Rajab itu tanggal 5 dan bulan Masih tanggal 6. Dan bulan Rajab ini adalah bulan yang salah satu daripada bulan Hijriah. Maka di dalam bulan Rajab ini merupakan adalah bulan yang penuh kemuliaan dan penuh keagungan. Bila kita ambil daripada manfaat di bulan ini, maka kita akan mendapatkan keberkahan-keberkahan di bulan Rajab ini. Allah katakan di dalam surat At-Taubah ayat 36, kata Allah bahwasannya inna iddatash syuhuri 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan, yaitu bulan Hijriah tentunya, 12 syahran adalah 12 bulan fi kitabillah yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kalimat awal itu ditegaskan oleh Allah dengan huruf taukid. Dalam bahasa Arab itu adalah huruf taukid, huruf inna, menegaskan. Dan kemudian kita jumpakan di dalamnya itu kata syuhur, adalah bulan. Berarti dia ini menunjukkan jamak. Syuhurun jamak, yaitu banyak. Ada yang disebut dengan jamak, berbeda nanti jamaknya, ada pembagiannya lagi dalam bahasa ilmu nahwu dan ilmu saraf. Bulan dalam bahasa Arab itu ada dua makna, ada dua bahasanya. Pertama, bulan itu disebut dengan qamar, ya. Ada bulan purnama, itu qamar. Ada bulan yang disebut dengan syahrun, yaitu bulan. Apa bedanya? Yaitu qamar dengan daripada syahrun, artinya sama bulan, tapi berbeda fungsinya. Pertama, qamar itu adalah artinya bulan, tapi bendanya yaitu bulan. Makanya Nabi itu dipanggil yaitu qamar. Yang selawat yang dibacakan ibu-ibu, yang qamarun, yang qamarun, ya qamarun sidna nabi, ya qamarun. Yang mendendangkan itu adalah Sofiyah. Saking cintanya dia kepada baginda Rasulullah sampai disebutkan yaitu ya qamarun. Maka bulan bahasa Arabnya itu adalah qamar. Yang kedua itu disebut dengan syahrun. Apa artinya? Bulan juga, tapi berbeda fungsinya. Syahrun ini adalah artinya itu menunjukkan masa atau waktu. Makanya ada yaitu syahrun. Bulan adalah waktu. Nah, jadi bulan satu benda, yang syahrun itu satu adalah waktu. Di dalam syahrun ini, dalam syahrun itu ada 3 lafaznya. Ada 3 lafaz di dalam syahrun. Pertama, syahrun itu dia disebut dengan tunggal, mufrad dalam bahasa Arab. Yang kedua yaitu syahr, bulan, dengan jamak ashhur, ashhur. Yang ketiga syahrun dengan jamak pula yaitu syuhurun, seperti dalam ayat yang dibacakan tadi. Kalau dia itu syahrun, itu adalah bulan, maka menunjukkan waktu. Contoh di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi
wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di situ dia tunggal, berdekatan dengan waktu yang tunggal pula Ramadan. Maka syahrul Ramadan, waktu bulan gitu. Waktu bulan Ramadan. Nah, jadi waktunya itu bulan, bukan qamar. Bukan qamarul Ramadan, tidak, itu benda. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan syahrul Ramadan. Kemudian yang kedua, lafaz yang kedua, dia artikan dia itu adalah bulan, tetapi dia jamak. Dalam bahasa nahunya itu adalah jam'ul qillah, ditambahkan alif, shin, ha, ra, ditambahkan alif, maka ashhur. Dan ashhur ini disebutkan Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Apa disebutkan? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Apa artinya itu? Al-hajju yang kita artikan itu haji. Tapi dalam kaedah, dalam ilmu tafsirnya, ilmu bayannya, ilmu kaedah bahasa Arabnya, Al-Quran itu makna al-hajju artinya adalah persiapan haji. Ashhurum ma'lumat itu adalah bulan-bulan, puncak bulan-bulan yang telah ditentukan. Orang yang berangkat haji puncak bulannya tanggal berapa? Bulan haji, bulan Dzul, tanggal berapa? Tanggal 8 atau tanggal 9? Haji yang sebenarnya itu adalah tanggal 9. Maka itu puncak. Maka ketika orang yang berangkat itu berangkat haji, itu di bulan apa dia berangkatnya? Adalah bulan Syawal. Itu bulan udah berangkat, kloter pertama udah berangkat. Maka di situ dengan lafaz ashhur dia jamak tapi bisa dihitung. Dia jamak tapi bisa dihitung. Ashhur, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ini 3 bulan. Jadi menentukan kalau tidak 2, 3, 3, 2, 3. Jadi artinya adalah bulan. Makanya kloter pertama bulan Syawal, kemudian ada orang berangkat kloter kedua, maka diberangkatkan dia itu. Itu lafaznya adalah ashhur. Ya, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Maka itu beda artinya bulan, tapi kandungan makna daripada nama bulan itu banyak fungsinya. Yang ketiga, lafaz bulan itu adalah di Quran surat Taubah 36. Syuhur artinya bulan, tapi jamak, namanya jam'ul kathrah. Artinya jamak banyak. Artinya bulan ini tidak dapat dihitung. Makanya di dalam Quran disebutkan itu tadi Taubah, inna iddatash syuhur, bukan inna iddatash ashhur, bukan inna iddatash syahrun, tetapi disebutkan inna iddatash syuhur. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan maka menunjukkan bahwasannya ini bulan yang mana? Bulan-bulan ithna asyara syahran, adalah 12 bulan. Kita hitung aja itu nama bulan melebihi daripada 3 angka, itu kita membutuhkan dengan pikir terlebih dahulu. Maka sulit untuk menghitung. Perlu cernaan, perlu tenang, baru bisa dapat menghitung bulan-bulan itu tadi. Maka oleh karena itu yang kita hitung tuh mulai dari tanggalnya, ini bulannya ada yang bulan yang berbeda dengan harinya, itu makanya diberbedakan dengan lafaz syuhur. Berapa bulan? Yaitu daripada bulan Hijriyah adalah 12 bulan. Dimulai daripada yaitu bulan apa yang pertama? Bulan Hijriyah? Bulan Muharram. Tidak, bukan Muharram, tapi Al-Muharram. Kalau Muharram itu adalah orang yang sedang pakaian ihram. Menunjukkan kata alif lam itu menunjukkan waktu bulannya. Jadi menambahkan Al-Muharram, mahram, muhrim, Muharram itu beda. Makanya ketika dalam hukum itu adalah Muharram yang diharamkan, ditambahkan alif lam itu menunjukkan adalah waktu. Berarti bulan yang pertama itu adalah bulan Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Maka bulan yang ketujuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, 12 syahran fi kitabillah, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana Allah telah jadikan yaitu langit dan bumi. Allah sudah tetapkan bulan-bulan 12 itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada arba'atun hurum, ada bulan-bulan yang hurum. Apa dia? Bulan yang dimuliakan.
bulan-bulan yang spesial di dalam 12 bulan itu. Maka di dalam bulan-bulan itu, huruf ini jamak, Pak. Huruf ini jamak daripada haram. Jadi kalau ada haram itu adalah tunggal, maka jamaknya adalah huruf. Haramim, huruf. Inna zamana qad istadaraka kayhata yawma khalaqas samawati wal ard 12 syahran. Sesungguhnya zaman itu sungguh cepat berputarnya. Pada ketika diciptakan langit dan bumi, zaman itu cepat berputar. Tanpa terasa, bulan kita sudah memasuki tahun 2022. Tanpa terasa, anak-anak yang masih kecil sudah berputar. Mereka itu besarnya. Tanpa terasa, kita sedang berkumpul. Ini waktu cepat berputar. Tanpa terasa, udah 2 tahun lebih COVID-nya. Tanpa terasa, disitulah kita apa yang kita bawakan. Waktu cepat berputar, tapi kita tidak memanfaatkan bulan-bulan yang mulia itu. Qad istadaraka kayhatu yawma khalaqas samawati wal ard 12 syahran. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atun mutawaliyatun. Ada 4 yang bulan-bulan yang berurutan. Ada 4 yang mulia tapi bulan yang berurutan. Pertama, Dzulqa'dah, dari bulan-bulan yang 11, Dzulhijjah, yang kemudian adalah Al-Muharram, yang keempat adalah bulan Rajab. 4 bulan ini disebutkan oleh Nabi SAW menjelaskan daripada ayat yang disebutkan arba'atul hurum. Maka Nabi jelaskan tentang mana 4 bulan. Inilah bulan yang mulia yang harus dijaga. Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah yang biasa diumumkan itu, yang biasa dibaca itu Dzulqa'dah. Apa bedanya dengan Dzulqa'dah? Dzul itu adalah ismul khamsah. Ismul khamsah itu ada 5 namanya ismul khamsah. Abuka, akhuka, fuka, dzumalin. Abuka, fuka, fuka, dan dzumalin. Dzumalin adalah salah satu daripada kepemilikan. Maka Dzulqa'dah adalah pemilik yang duduk. Beda daripada Dzulqa'dah, Dzulqa'dah. Bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, tetapi Dzulqa'dah. Bedanya apa Dzulqa'dah? Qa'dah itu artinya duduk. Duduknya macam mana? Saya berduduk, saya duduk. Saya duduk, kemudian saya berdiri. Ini namanya Qa'dah. Tapi kalau Dzulqa'dah, maka di situ orang-orang yang berangkat haji mereka santai-santai. Makanya santai mereka itu sebelum puncak Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat, maka mereka itu santai bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah itu santai. Sambil apa? Menunggu yaitu puncak hajinya. Ya. Nah, jadi oleh karena yang kebiasaan ya itu biasa. Tapi bila kita teliti dengan kasrah huruf qaf itu menunjukkan santai Dzulqa'dah. Maka bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab itu Al-Mudhar di antara Jumadal Ula dan Sya'ban. Maka kata Nabi, ini adalah bulan yang mulia. Maka apa kelebihan daripada bulan-bulan yang mulia ini? Adalah bulan yang penuh dengan banyak keberkahan, bulan yang penuh banyak hikmah, bulan yang penuh banyak amalan, dan yang baik-baik di bulan itu bila kita kerjakan, Allah lipat gandakan. Bila buruk yang kita lakukan, maka Allah lipat gandakan daripada dosanya. Maka di bulan Rajab, Asy-Syaikh Abu Bakar Asy-Syattah, beliau katakan dalam kitab I'anatul Talibin, beliau artikan makna Rajab. Makna Rajab itu artinya pecahan kata daripada tarjib. Makna tarjib itu adalah ta'zimun fi hadha syuhr. Artinya adalah mengagungkan mulianya bulan ini. Nah, kalau bulan Rajab ini Allah sudah sebutkan, Nabi sudah sebutkan, maka muliakanlah bulan itu. Dengan apa mulia itu dibulankan? Dengan melakukan amalan-amalan. Apakah itu baca Quran? Apakah itu menghidupkan majelis ta'lim? Apakah itu dengan bacaan yaitu salawat? Apakah itu dengan i'tikaf di masjid? Apakah kita itu bermuzakarah? Apakah kita puasa? Termasuk daripada amalan-amalan. Mengapa? Maka kita muliakan. Bila engkau muliakan arba'atul hurum, maka ayat berikutnya, dzalika dinul qayyim. Artinya apa? Demikianlah yaitu agama yang tegak lurus yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bila seorang itu sudah di dalam 4 bulan ini dia masih berbuat maksiat, dia masih aja jauh daripada berbuat taat, maka kata Allah, fala tuzlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau zalimi dirimu di bulan 4 hinna, di 4 bulan ini. Jangan zalimkan. Dengan makna zalimnya apa? Yaitu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan di bulan Rajab ini adalah bulan introspeksi diri, evaluasi diri, maka kita coba evaluasi diri. Adakah kita ini bulan kita yang akan kita hadapi nanti bulan Ramadan? Makanya ulama salafus saleh, beliau itu kalau sudah masuk bulan Rajab itu berdoa. Riwayat Abu Daud, Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna wa barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berikan keberkatan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan nanti bulan Ramadan. Maka ulama salafus saleh mereka senantiasa dalam ba'da salat pun mereka bacakan itu, dan wirid jadikan doa. Di bulan ini adalah bulan yang penuh berkah dan kebaikan-kebaikan. Jika seorang itu perbanyakkan dia itu kebaikan, apakah puasanya, apakah salatnya, dia banyak berbuat baik. Maka yang amalan-amalan yang utama di antara baca Quran, di antara yaitu salat, di antara dia itu dengan daripada salawatnya, zikirnya, maka amalan yang paling utama itu yang afdal adalah dengan amalan puasa. Yang berkata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Asyia'nya, yaitu I'anatul Talibin, itu afdalus syuhur as-siyamu ba'da Ramadan, Sya'ban, Rajab wa Sya'ban. Sebaik-baik bulan setelah daripada yaitu bulan Ramadan adalah bulan Rajab dan Sya'ban. Yang amalan yang dilakukan itu adalah puasa. Makanya sahabat di medsos banyak orang, oh berpuasa di bulan Rajab itu tak boleh, ini puasa di bulan yang ini tak boleh, itu adalah perkara-perkara bid'ah, dan hadisnya itu palsu, dan hadisnya ini. Silahkan bila anda mau berpuasa. Bila seorang itu dia anda mau berpuasa dengan puasa, maka ini menunjukkan amalan yang lain akan ngikut itu. Kalau orang yang amalan dia baca Quran, maka belum tentu amalan yang lain ikut. Dia melakukan salat, belum tentu amalan yang lain ikut. Tapi kalau orang yang berpuasa, amalan yang lain akan ikut. Ketika dia puasa, dia baca Quran. Ketika dia puasa, dia salat. Ketika dia puasa, menahan hawa nafsu. Ketika dia puasa, ngikut amalan-amalan lain. Tuh katanya kita berpuasa di bulan Rajab itu tidak boleh kalau menentukannya. Kalau di bulan Rajab, di bulan lain aja boleh. Ada namanya puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa Yaumul Bid. Silahkan puasa, buatkan itu seperti di bulan Rajab. Intinya dibuat amalan-amalan kebaikan. Puasa mutlak juga boleh. Yang tak boleh itu puasa mengkhususkan. Maka ambil hadis yang sahihnya, yang puasa umum. Silahkan puasa yaitu Senin Kamis. Ada kan hadisnya? Maka puasalah di bulan Rajab. Ada puasa Yaumul Bid, ada hadisnya, maka puasalah dia. Intinya adalah kita berpuasa. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab salah satu saja, atau mungkin dia puasa di tanggal 27 Rajab, ya, paginya dia puasa, malamnya dia berdoa, yaitu malam dia berdoa, pagi puasa, ba'adallahu finnar, maka yaitu Allah jauhkan ia daripada api neraka. Maka dia puasa itu di bulan puasa, di bulan tanggal 27 Rajab. Di tanggal 27 Rajab dia siang puasa, kemudian malam dia berdoa, yaitu pada tanggal 27 Rajab itu diturunkannya itu daripada salat. Baginda Rasulullah SAW turun ke bumi, yaitu Isra dan Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai tembus kepada Sidratul Muntaha, membawa oleh-oleh yaitu salat. Bila amalan-amalan yang lain dan perkara-perkara yang lain itu melalui daripada malaikat Jibril. Tapi kalau salat adalah Nabi yang mendapatkan langsung, Nabi yang menerima langsung tanpa ada perantara-perantara. Maka itulah perbanyak yang itu dengan puasa. Puasa apa saja, tidak mesti tentukan. Kalau mereka mengatakan tak boleh mengatakan bulan puasa, apa tak boleh puasa Senin Kamis? Atau dia pun puasa Senin Kamis juga.
Apa tak boleh puasa Yaumul Bid? Ada juga kan puasa Yaumul Bid. Jadi ambil ke hadis yang umumnya saja. Maka perbanyak dia itu di bulan-bulan, yaitu bulan Rajab ini. Kenapa? Bulan evaluasi diri kita, karena kita akan menghadapi yaitu bulan suci Ramadan. Maka di situ mohon kepada Allah, ya Allah, berikan keberkatan umur kami, berikan panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, supaya kami bisa dapat bertemu yaitu bulan Ramadan nantinya. Maka oleh karena itu, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita jadikan 4 bulan yang dimuliakan ini, maka Allah akan lipat gandakan kepada kita. Maka perbanyaklah kita bersolat jamaah, perbanyaklah kita hadiri majelis-majelis ilmu, tinggalkan hawa nafsu yang merasa tinggi ilmu, yang merasa tinggi amalan, tinggalkan. Karena ini adalah bulan yang introspeksi diri kita, bulan yang bagaimana amalan-amalan kita ini yaitu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang baik. Siapa yang dia mengamalkan itu, maka Allah akan berikan hidayah, taufik kepadanya. Amalan puasa di antara bulan-bulan Rajab yaitu puasa saja. Maka kata Al-Imam Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari, beliau mengatakan bahwasannya, idza aradta an ta'rifa, apabila jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu itu yang sebenarnya, kedudukan ini bukan sebenarnya, maka fanzur binafsika ala nafsika, maka kamu tilik dirimu itu. Kita ingin tahu, selama ini kita ingin tahu daripada kedudukan, makom, posisi seseorang saja. Tapi posisi kita sendiri di hadapan Allah kita tidak tahu. Posisi orang kita tahu, tapi posisi diri kita tidak tahu. Maka Al-Imam Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan bagi orang-orang yang salik, yang betul-betul menjalani jalan akhirat, maka kata beliau apa? Idza aradta an ta'rifa, bila engkau ingin mengetahui dirimu didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan di mana engkau ditempati. Kalau Allah tempatkan engkau di masjid, maka Allah tempatkan engkau menjadi seorang hamba. Kalau Allah tempatkan engkau di tempat majelis ilmu, berarti Allah tempatkan engkau yang baik-baik. Tapi di mana Allah tempatkan engkau di tempat maksiat, berarti Allah tempatkan engkau adalah tempat yang bukan hamba. Mengapa? Karena dunia. Jadi kalau ada orang yang di dalam hatinya dunia, itu nur ma'rifat nggak akan bisa masuk, karena terdindingkan. Makanya ketika seorang itu dia berbuat kebaikan, tak bisa. Mata ketika dia untuk menerima kebaikan, tak bisa. Telinga ketika ada orang memberikan nasihat, dia tidak menerima. Kenapa? Karena telinga ini dia bermaksiat. Bila dia telinganya ini dengarkan yang baik-baik, dengarkan Al-Quran, matanya dia melihat Al-Quran, melihat kitab, maka ilmu apa saja, hidayah apa saja, itu cepat. Kenapa? Karena dunia tidak ada. Maka oleh karena itulah ketika seorang ulama salafus saleh, mereka itu senantiasa berusaha untuk mencari amalan-amalan yang apa saja yang meningkatkan iman dan ketakwaan seseorang itu. Ketika seorang itu beriman, pasti bersandingkan dengan amal. Ada orang beriman, pasti dia amal. Tidak mungkin ada orang yang beramal tidak ada iman. Tidak mungkin ada orang iman tanpa ada amal. Maka Allah katakan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Mereka beriman yang mana? Mereka beriman dan beramal soleh. Kasih kabar gembira ya Muhammad bagi mereka itu, annalahum jannat, bagi mereka itu yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan daripada surga. Surga bagaimana? Lihat Pak, ketika di Quran itu tidak menyebutkan alif lam, jannat itu surga, berarti jamak. Surga-surga yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga apa? Surga yang akan datang. Tapi kalau surga yang telah ditempati oleh Nabi Adam, itu ada alif lamnya tuh. Nah, begitu cara kaidah bahasa Arab Qur'annya. Jadi tidak dibaca terjemahan begitu. Ada i'rabul Qur'an, ada bil lughatil daripada Al-Qur'an. Maka bila tidak didatangkan alif lam, itu surga akan ada balasannya. Jannat. Tapi kalau ada alif lamnya, ini menunjukkan bahwasanya surga yang telah ditempatkan oleh Nabi Adam. Kalau surga ditempatkan Nabi Adam, itu apa dia? Surga ada larangan, ada perintah.
Buktinya Nabi Adam dilarang, wala taqrabu hadza syajarah, dan jangan engkau dekati itu daripada ini pohon kurma. Ya, itu Nabi Adam berada dalam surga, tapi ketika seorang itu dia masuk surga, yang akan datang jannat, maka tidak ada lagi amalan, tidak ada lagi salat, tidak ada lagi haji, tidak ada amal. Maka disitulah balasan namanya jazaun, balasan-balasan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang beramal di dunia ini, maka Allah balaskannya. Maka oleh karena itu, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita diberikan oleh Allah umur, mumpung kita diberikan oleh Allah kesehatan, manfaatkan di bulan ini. Jangan jadikan bulan-bulan yang menzalimin diri kita, artinya menggelapkan hati kita sehingga hidayah itu sulit untuk masuk di dalam hati kita. Kalau kita sudah menzalimkan diri kita sendiri, alamat hidayah itu akan jauh. Maka oleh karena itu, manfaatkan di bulan yang 4 mulia ini, yaitu salah satunya bulan yang di antara bulan yang 4 itu adalah bulan Rajab, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan di tausiah ini, di majelis ini, semoga Allah berikan kepada kita limpahan rahmat, Allah berikan daripada kebaikan-kebaikan, Allah doakan, Allah ijabahkan segala doa-doa kita, Allah sucikan hati kita sehingga kita introspeksi diri kita, kemana kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan di bulan yang mulia ini pula kepada almarhum dan almarhumah, yaitu Ananda Elin Violana binti Aning Suwanto dan Ibunda Tina binti Murawani, Eyang Tamyi dan istri, dan Mbah Darmi dan istri, Mbah Ibrahim almarhum Wak-Janah, kemudian Teh Tuki Adinda Kiski binti Muhammad Nasim, Eyang Ali Mujabir dan Umi Jimat. Mudah-mudahan Allah sampaikan pahala-pahala ini, Allah berikan kepada mereka kebaikan-kebahagiaan dengan berkat bulan Rajab ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.